Amar! Aku berteriak kencang, mencari Amar, putraku yang baru berusia 5 tahun. Bocah itu pasti pergi ketika menjelang maghrib, saat anak-anak seusianya memilih pulang dan masuk ke rumah. Anakku berbeda, dia malah ingin keluar rumah. Seringkali aku mengunci pintu agar putraku itu tidak keluar rumah. Namun, tetap saja bocah itu bisa keluar, entah bagaimana caranya. Bun, mau kemana? Tanya suamiku. Amar hilang lagi ya, jawabku. Hilang? Setengah jam lalu bocah itu masih bermain di sini, ucap suamiku. Iya, aku juga melihatnya. Tetapi sekarang, bocah itu entah kemana. Sekarang sudah hampir maghrib. Kamu tahu sendiri kalau anak kita itu... Aku tidak meneruskan kata-kata, sebab suamiku tahu seperti apa putra kami. Bentar lagi pasti dia pulang, Marina, ucap suamiku. Lebih baik kita cari saja Amar. Aku tidak tenang jika dia tidak ada di rumah saat maghrib. Kau masih ingat saat Amar berusia 3 tahun, cerocosku? Iya, aku masih ingat, jawab suamiku. Makanya, ayo cari dia, titahku. Baik, Bunda Marina, baik, ucap suamiku. Aku segera keluar dari dalam rumah, mencari putraku yang entah pergi kemana. Aku takut, sangat takut, sebab anakku itu berbeda dan sangat istimewa. 2 tahun lalu putraku itu hilang. Dia tidak pulang sehari semalam. Aku yang panik, mulai mencarinya bersama banyak warga. Kami mencari ke segala penjuru perumahan, tempat tinggal kami dan para warga. Namun, tidak juga ditemukan. Aku sudah menangis histeris, takut terjadi apa-apa dengan putraku. Aku takut anak itu diculik orang tidak dikenal dan akhirnya dihabisi. Setelah semalaman kami mencari, pagi harinya saat azan subuh, Amar ditemukan oleh security di belakang rumah kosong. Padahal kami sudah melewatinya puluhan kali. Amar bilang jika dia keasikan bermain sehingga dia lupa untuk pulang. Anakku memang istimewa, dia bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Oleh karena itu, dia menyukai maghrib. Karena saat matahari kembali ke peraduannya, saat itulah mereka yang tak kasat mata muncul dan Amar menyukai hal itu. Amar, kamu di mana? Teriak hening, tidak ada jawaban. Sebentar lagi maghrib, orang-orang sudah pulang ke rumah dan bersiap untuk ke masjid. Oleh karena itu, aku tidak bisa bertanya kepada siapa-siapa karena tidak ada orang yang aku temui di sini. Marina, cari Amar, tanya Bu Ani. Iya Bu, Ibu lihat Amar, tanyaku menghampiri ibu penjual gorengan tersebut. Iya, tadi dia di lapangan, jawab Bu Ani. Makasih ya Bu, ucapku yang langsung berlari menuju lapangan di pinggir perumahan. Aku berlari secepat yang aku bisa, sebab sayup-sayup terdengar suara azan. Setibanya di lapangan, aku melihat putraku itu bermain bola sendirian. Amar, kamu ngapain? Sudah maghrib nak, panggilku. Main Bu, jawab bocah laki-laki itu. Sudah maghrib sayang, besok main lagi ya, bujukku. Tapi sekarang banyak teman. Bu, kalau siang mereka nggak ada, rengek Amar. Aku mencoba untuk tidak terpengaruh. Aku meyakinkan Amar untuk pulang ke rumah. Amar belum mengerti jika teman-teman yang dilihatnya sekarang adalah bukan manusia. Amar, pulang dulu yuk, besok main lagi. Nanti kita beli es krim, bujukku. Tapi Bun, sela Amar. Amar mau es krim coklat atau stroberi. Bagaimana jika dua-duanya? Tanyaku membujuk. Dua-duanya Bun, yang besar ya Bun, ucap Amar. Iya nak, ayo sekarang pulang, ajakku. Aku menggendong Amar dan berjalan perlahan meninggalkan lapangan yang kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun Amar melambaikan tangannya, seolah di sana ada teman-temannya. Sudah sering aku beritahu kepada putraku ini tentang apa yang dilihatnya itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Amarku memang seorang indigo, itu kata orang yang paham tentang warna aura. Tetapi menurutku Amarnya sedang ketempelan saja, dan dia harus diruqyah di orang yang tepat. Sayangnya, sampai saat ini aku belum menemukan orang tersebut, sehingga Amar masih bisa melihat makhluk tak kasat mata. Bunda, ayo beli es krim, ucap Amar menagih janjiku. Iya sayang, ayo kita berangkat, jawabku.
Aku pergi ke warung terdekat dan membeli banyak es krim untuk Amar. Bocah itu kegirangan. Aku harap setelah jajan putraku ini diam di rumah saja dan tidak kabur lagi. Tibanya di rumah, aku langsung menutup pintu. Aku tidak ingin kecolongan lagi. Hari mulai gelap. Aku sangat sulit untuk mencari anak kecil saat hari sudah gelap. Oleh karena itu, aku memilih mengunci pintu. Aku takut Amar kabur lagi. Amar, mau kemana? Tanyaku melihat Amar berlari kencang. Ke belakang sebentar, Bun, jawabnya. Mau ngapain? Jangan pergi lagi, teriakku yang langsung mengejarnya. Di dapur, Amar langsung membuka jendela. Kemudian dia melemparkan es krim yang sudah dibukanya. Ini buat kamu, ucapnya. Mar, ngomong sama siapa? Tanyaku penasaran. Jujur saja, aku tidak melihat apa-apa. Namun, Amar seperti sedang membagi es krimnya kepada seseorang. Amar, kamu ngapain? Tanyaku lagi. Gak ngapa-ngapain, Bunda, cuma berbagi saja, jawab bocah kecil itu. Aku harus bilang apa lagi kepada bocah 5 tahun itu, jika tidak semua orang melihat apa yang dilihatnya. Mungkin sesekali dia mengerti, tetapi esok harinya tetap saja Amar bermain dengan mereka yang tidak kasat mata. Suara azan maghrib terdengar nyaring. Aku segera menarik Amar yang masih di jendela. Tidak lupa aku menutup jendela tersebut. Namun, tiba-tiba saja aku melihat tangan kecil mengambil es krim di jendela. Sontak aku mundur dan berlari. Bunda, kenapa? Tanya Amar. Gak apa-apa, ayo kita sholat, ajakku. Baik, Bunda, jawab Amar. Selesai sholat, aku mengajak Amar untuk makan malam, tetapi bocah itu malah asik berdoa. Mar, kamu doa apa? Tanyaku. Aku ingin Bunda bisa melihat teman-temanku, ucap Amar dengan polosnya. Gak usah aneh-aneh deh, omelku. Mereka itu baik, Bunda, cuma ingin mengajakku main, jelas Amar. Baik gimana? Mereka itu gak bisa dilihat oleh Bunda dan Ayah. Lagi pula, kalau memang baik, kenapa ngajak main hingga malam? Serocosku. Amar terdiam. Bocah itu pasti tidak paham kenapa apa yang disebut teman olehnya itu lebih sering muncul saat malam hari. Aku pun sebenarnya sulit untuk mengerti ini semua. Bun, ayah mana? Tanya Amar tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. Bisa-bisanya aku lupa dengan suamiku itu. Agus, ayah Amar. Selalu seperti ini kalau disuruh mencari Amar. Dia bukannya menemukan anaknya, tetapi malah ikutan hilang. Aku menghela nafas kasar, karena ulah suamiku yang membuatku mengelus dada. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu seketika mengagetkan lamunanku. Aku dan Amar yang berada di ruang sholat langsung beranjak ke arah pintu dan langsung membukanya. Pintu terbuka, terlihatlah suamiku sedang berlari di depan pintu. Saat aku hendak menyambutnya, Amar menarik tanganku. Bun, dia bukan ayah, bisikan Amar. Aku tertegun dan tidak bergerak saat Amar bilang jika yang ada di depanku bukanlah ayahnya. Apalagi ini? Padahal kami sudah pindah dari rumah yang lama karena kata Amar, di sana banyak orang, padahal jelas cuma ada kami bertiga. Mungkin ini semua karena rumah lama kami pernah menjadi tempat kakakku meregang nyawa sebab melahirkan, dan parahnya bayi yang dia lahirkan tersangkut di bagian bawah tubuhnya. Sebab itu aura rumah lama kami begitu tidak nyaman. Mar, ini siapa? Tanyaku dengan mata berkaca-kaca karena takut. Suami Bunda, jawab bocah polos itu sambil memeluk ayahnya. Amar, kamu itu sedang menggodaku, tanyaku sambil berteriak. Iya Bun, Bunda kan penakut, jawab Amar sambil tertawa. Begitupun Agus, suamiku, dia terbahak-bahak melihat anak kami yang istimewa itu. Menurun dari siapa jelnya Amar, sebab aku sendiri tidak iseng dan sangat perhatian padaku. Aku menyiapkan makan malam untuk kami. Kebetulan kami memang lebih suka makan setelah sholat maghrib. Dengan begitu, kami bisa makan bersama. Bunda, aku mau makan ayam goreng, ucap Amar. Iya. Aku menyetorkan sepiring nasi dan ayam goreng kesukaan Amar. Sementara itu, suamiku memilih makan sayuran saja. Katanya lebih sehat. Terserahlah. Yang penting aku sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Ayah, di lapangan tadi ramai dengan teman-teman. Kenapa Bunda menyuruhku pulang? Aku belum bermain, keluh Amar. Mereka bukan temanmu, Mar, timbal suamiku. Terus, temanku itu siapa? Tanya Amar. Ada Alex, anaknya Pak Bowo. Ada Jihan, tetangga kita. Hiano dan Keanu juga ada, jawab suamiku. Mereka nggak asik ya, mereka sering jauhin aku, keluh Amar lagi.
Aku paham dengan apa yang dikatakan oleh Amar. Anak-anak di lingkungan komplek perumahan ini memang tidak ada yang mau berteman dengan Amar. Itu semua karena mereka menganggap putraku ini aneh. Jika yang tidak tahu kalau anakku itu istimewa, mereka pasti bilang Amar adalah anak yang aneh. Gimana tidak? Amar seringkali bicara sendiri dan enggan berbagi mainan kepada teman kasat matanya. Namun, untuk teman yang tidak kasat mata, bocah itu sangat baik. Bun, apa benar yang dibilang Amar? Tanya suamiku memastikan. Aku mengangguk. Sebenarnya aku juga yang kadang melarang Amar bermain dengan anak-anak tetangga. Sebab para orang tua mereka terkadang banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak kasat mata Amar, dan itu berakibat putraku sakit kepala. Pertanyaan mereka itu kadang terlalu berat untuk anak usia 5 tahun, mulai dari tuyul, babi ngepet, dan lain sebagainya. Tentu saja Amar belum paham soal itu semua. Hari semakin larut. Aku tengah menemani Amar tidur. Jika tidak ditemani sampai pagi pun, Amar tidak akan tidur karena ada saja yang dilihatnya. Dan tentu saja itu hanya dia yang melihat, sedangkan aku tidak bisa melihat sama sekali. Aku tahu manusia dan jin itu memang hidup berdampingan. Oleh karena itu, Amar yang peka dengan makhluk tak kasat mata terkadang sering melihat mereka berkeliaran. Bun, Amar sudah tidur? Tanya suamiku. Sudah sejak tadi, jawabku. Agus mengelus lembut kepala putranya, kemudian mengecupnya lembut. Amar memang berbeda. Kita sudah tahu saat dia dilahirkan 5 tahun lalu. Ucap Agus tiba-tiba. Iya, dia istimewa, jawabku. Kau masih ingat saat Amar masih bayi? Dia tidak rewel sama sekali. Bahkan kita khawatir karena bayi itu berbeda dari bayi kebanyakan, ucap Agus. Amarku memang bukan bayi yang rewel. Bahkan suatu malam, Amar tidak tidur semalaman. Bayi itu tertawa seolah ada yang mengajaknya bermain. Mau bingung, tetapi memang itu kenyataannya. Bukannya aku tidak mau mengobati anakku yang istimewa ini. Sudah banyak ustadz atau siapapun yang direkomendasikan orang untuk bisa menyembuhkan Amar. Namun, sampai detik ini, Amarku masih bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Amar memang istimewa pun. Kita harus ekstra sabar jika dia banyak bertanya. Kita juga tidak boleh asal bicara padanya, ucap suamiku. Iya, aku paham akan hal itu. Tetapi bagaimana menjelaskan apa yang tidak bisa aku lihat, omelku. Jadi, kamu juga ingin lihat mereka? Tanya suami. Ya enggak gitu. Hanya saja aku bingung menjelaskan jika apa yang dilihatnya itu tidak semua orang bisa lihat, cerocosku. Iya, sabar aja. Cepat atau lambat Amar tahu jika dia istimewa. Sekarang dia masih terlalu kecil untuk mengerti, ucap suamiku. Semoga saja bocah itu cepat dewasa, ujarku. Suamiku berbaring di sampingku, lalu dia memeluk pinggangku. Aku tahu apa yang sedang diinginkannya sekarang. Suara azan subuh membangunkanku. Buru-buru aku bangkit dari tempat tidur. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling tempat tidur. Suara dengkuran masih terdengar dari mulut suamiku. Namun, alangkah terkejutnya aku melihat Amar tidak ada di tempat tidurnya. Kemana Amar pergi? Yah, bangun. Amar hilang lagi. Ucapku menggoncang tubuh suamiku. Jawab suamiku. Bukan tapi Amar hilang lagi. Kali ini aku meninggikan suara. Apa? Amar hilang. Suamiku terperangah kaget. Aku menghela nafas kasar. Terjadi lagi. Amar bangun dari tempat tidur tanpa sepengetahuanku. Siap. Terdengar suara anak ayam. Firasatku tidak bagus soal ini. Aku mencoba untuk keluar dari kamar bersama Agus, suamiku. Kamu dengar itu? Tanya suamiku. Ya, suara anak ayam, jawab. Terdengar suara anak ayam semakin riuh. Aku semakin takut. Di perumahan ini tidak ada yang boleh memelihara ayam. Tetapi kenapa ada suara anak ayam yang jumlahnya sangat banyak? Takut terjadi apa-apa pada Amar, aku segera mencarinya. Aku dan suamiku mencari di dalam rumah, sebab di luar masih sangat gelap. Amar, teriak suami. Hening, tidak ada jawaban sama sekali. Aku mencari ke kamar kosong dan kamar mandi, tetapi tidak ada juga anak itu. Di mana dia berada sekarang? Hahaha. Suara tawa terdengar. Aku mencoba memfokuskan indera pendengaranku, sebab sayup-sayup terdengar suara tawa dari putraku itu. Aku berjalan perlahan menuju dapur, berharap menemukan Amar di sana. Aku ingat jika tadi sore Amar melemparkan es krim ke jendela dapur. Itu artinya ada seseorang atau makhluk di sana. Terlebih lagi aku melihat tangan pucat mengambil es krim yang tersangkut di jendela. Bisa saja itu adalah tangan makhluk tak kasat mata yang dianggap teman oleh Amar.
"Amar, kamu ada di sini?" tanyaku. Aku menyalakan lampu dapur, namun tidak kulihat apa-apa di sini, alias Amar tidak ada di sini. "Lempar bolanya!" Terdengar suara yang begitu aku kenal. Buru-buru aku keluar lewat pintu dapur. Terlihatlah Amar sedang bermain bola sendirian. Bocah itu tertawa gembira. "Amar, masih gelap. Ngapain di sini sendirian?" "Aku nggak sendirian, Bunda," ucapnya begitu polos. Aku mengedarkan pandangan ke sebelah penjuru dapur. Sepi, tidak ada siapa-siapa. "Mar, masuk. Sholat subuh dulu," titahku. "Baik, Bun." "Bintang, nanti kita main lagi ya." "Bintang? Jangan-jangan." "Amar, sarapan dulu," panggil. "Iya, Ma," jawab putraku itu dengan wajah lesu. Amar segera duduk di meja makan. Sementara itu aku terus memperhatikan bocah berusia 5 tahun itu. "Amar, kamu kenapa?" tanya suamiku. "Bunda nyebelin ya. Aku kan lagi bermain." Agus, suamiku melirik ke arahku. Dia sepertinya sedang mencari pembenaran atas ucapannya anak itu. Aku sendiri bingung harus bicara apa padanya. Anak kami yang istimewa ini kadang memang suka tidak sadar jika teman mainnya itu tidak nyata. "Mainnya nanti siang saja ya. Sekarang kamu sarapan dan sekolah," ucap Agus. "Iya, Ayah," jawab Amar yang langsung menyuap roti panggang. Aku tersenyum melihat anakku yang sepertinya masih kesal. "Yah, boleh nggak kalau hari ini aku nggak sekolah?" tanya Amar tiba-tiba. "Loh, kenapa nggak mau sekolah?" tanya Agus. "Malas deh," jawab Amar. "Amar, sayang, kalau kamu nggak sekolah lantas mau ngapain? Teman-temanmu itu sekolah semua," ucap Agus. "Teman yang mana?" tanya Amar. Agus terdiam, sementara itu memperhatikan kedua orang yang saling pandang. Mereka begitu lucu jika sedang berbincang seperti ini. Amar kekeh dengan pendiriannya. Sementara itu Agus bingung harus bicara seperti apa lagi. Ujung-ujungnya seperti biasa, Agus akan pergi dan membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Aku tidak menyalahkan Agus karena tidak bisa menjawab pertanyaan Amar. Sebab aku sendiri kadang tidak tahu harus menjelaskan apa lagi. Amar juga belum paham jika dia berbeda. "Sudah siang, Ayah berangkat kerja dulu. Nanti Ayah belikan martabak," ucap Agus. Sesuai dugaanku, Agus membiarkan pertanyaan Amar begitu saja. Sudahlah, lebih baik aku siap-siap mengantarkan Amar sekolah. "Amar, cepetan sarapannya, kita berangkat ke sekolah dulu." "Baik, Bunda," ucap Amar dengan begitu terpaksa. "Sisa rotinya mau dibuat bekal?" tanyaku. "Nggak usah, buat bintang saja," jawabnya. "Bintang?" tanyaku. Buat bekal aja, Bun," ucap Amar yang berlari mengambil tasnya di kamar. Lagi-lagi Amar bicara soal bintang. Aku pikir itu teman hayalannya saja, tetapi kemungkinan itu teman tak kasat mata yang mengikutinya. "Ayo, Bun," ajak Amar yang sudah siap dengan tasnya. Aku segera mengeluarkan motor. Di depan rumah suamiku juga sedang bersiap-siap untuk pergi berangkat kerja. "Amar, Bunda, Ayah berangkat kerja. Assalamualaikum," ucap suamiku. "Iya, Ayah, hati-hati." "Waalaikumsalam," ucap Amar. Motor Agus melaju dengan kecepatan sedang. Aku sendiri sedang menstarter motorku dan menyuruh Amar duduk di belakang. Dengan sigap, bocah itu langsung naik ke atas motor. Aku pun melajukan motor dengan kecepatan sedang. "Nanti kita main lagi ya," ucap Amar sambil melambaikan tangannya ke arah samping rumah. Ini aneh, sebab tidak ada siapa-siapa di sana. "Amar, kamu melambai tangan sama siapa?" tanyaku. "Bukan siapa-siapa, Bun," jawab Amar. 5 menit berlalu, aku sampai di depan sebuah taman kanak-kanak TK Al-Mulk. Nama tempat Amar menuntut ilmu. Di depan sekolah, banyak ibu-ibu yang sedang menunggu kedatangan Amar. Aku segera memarkirkan sepeda motor dan Amar segera turun. Aku mengantarkan Amar hingga kelas. Tidak lupa menemui ibu guru untuk sekedar memberi salam. Sepertinya jam masuk masih lama. Oleh karena itu, aku memilih menemani Amar bermain di taman. Di sana, Amar begitu senang bermain sendirian. Seperti itulah anakku, lebih suka bermain sendiri, atau mungkin dia sebenarnya terpaksa bermain sendirian karena tidak punya teman. Tiba-tiba Amar menghampiri sekumpulan bocah yang sedang bermain balok di depan kelas. Sekumpulan bocah itu menatap Amar dengan mereka mengabaikan putraku itu. Aku sengaja tidak ikut campur dengan anak-anak itu. Aku ingin Amar diterima bukan karena aku memaksa anak-anak lain. Aku ingin mereka tulus berteman dengan Amar. "Anak-anak," Amarnya diajak main, kata seorang guru yang menyadari jika Amar ingin bermain. "Malas, Bu, Amar itu aneh," ucap Jihan, bocah perempuan tetangga kami. "Iya, Bu, Amar sering ngomong sendiri. Kata Mama, jangan dekat-dekat dengan Amar," timbal Ryan,
bocah yang sekelas dengan Amar. Aku terdiam mendengar ucapan anak-anak itu. Sementara itu, Amar menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu perasaannya, dia pasti sangat sedih. Amar, main sama bunda saja, ucapku. Iya, main sama bunda ya nak, ucapku lagi. Amar menarik tangannya, aku ikut dengannya ke depan kelas. Namun, baru saja aku duduk, bel masuk berbunyi, dan itu memaksa Amar masuk ke kelas. Seperti biasa, aku mengantarkan Amar ke kelas dan berniat untuk pulang. Namun, melihat Amar diperlakukan seperti tadi, rasanya tidak tega meninggalkan Amar. Apalagi, sekolah ini hanya 2 jam, lebih baik aku menunggunya. Lagi pula pekerjaan rumahnya tinggal mencuci piring. Aku duduk di kursi yang disediakan. Sengaja teman kanak-kanak itu menyiapkan beberapa kursi untuk orang tuanya menunggu. Bu Marina, anaknya itu nggak diobatin, tanya Bu Veronica, ibunya Jihan. Memangnya anak saya kenapa, Bu? Tanyaku. Anak Bu Marina itu sakit dan harus diobati. Masa sering ngomong sendiri dan ketawa sendiri. Kayaknya Amar autis, ucap Veronica tanpa rasa bersalah. Ada yang teriris dalam hatiku. Rasanya sakit, sangat sakit. Namun aku harus tetap tenang dan tidak boleh marah. Aku tahu benar seperti apa Bu Veronica. Dia biang gosip dan ahli playing victim. Lebih baik aku mengabaikan kata-katanya. Amar tuh harus sekolah di sekolah khusus SSB gitu, ucap Bu Veronica. SLB Bu, bukan SSB, timpal Bonita, ibunya Ryan. Aku hanya tersenyum mendengar obrolan ibu-ibu ini yang menyudutkan Amar. Mereka semua tidak bisa menerima perbedaan. Padahal Amar tidak pernah mengganggu anak mereka. Hanya saja Amar memang sering bicara dan tertawa sendiri, seolah memiliki dunia sendiri. Namun itu bukan salahnya. Jika Amar bisa melihat mereka yang tidak kasat mata, aku merasa itu anugerah dari Tuhan. Karena tidak semua anak seperti Amar. Dia istimewa. Sepulang sekolah, aku langsung mengurung diri dan Amar di rumah. Aku mencuci piring sambil menangis. Mentalku sedang rapuh. Aku terbawa perasaan dengan ucapan ibu-ibu di taman kanak-kanak tadi. Ini menyesakkan. Anakku dibilang berbeda dan tidak normal. Bunda, aku mau makan, ucap Amar yang menghampiriku. Aku terdiam dan pura-pura tidak mendengar suara Amar. Padahal aku hanya ingin menenangkan diri dengan menangis. Bunda kenapa? Tanya Amar menyadari aku menangis. Lagi, aku pura-pura tidak mendengar dan malah fokus mencuci piring. Bunda, maaf. Aku pasti punya salah sampai Bunda menangis, ucap Amar yang ikut menangis. Aku menghentikan aktivitas dan menatap Amar. Tangisku semakin pecah. Aku tidak boleh seperti ini. Aku harus kuat di depan Amar. Jika aku menangis, bagaimana dengan Amar? Aku meluk erat Amar dan kami menangis bersama, melepaskan rasa tidak nyaman serta sakit hati yang tertoreh dari omongan orang yang tidak mengerti. Bunda jangan menangis. Wah, aku gak akan nakal lagi, ucap Amar. Iya sayang, Bunda tidak akan nangis. Bunda kuat seperti Amar, ucapku mencoba untuk tersenyum. Aku sayang Bunda, ucap Amar lagi. Iya sayang, iya, timpal. Seharian ini Amar jadi anak yang penurut. Dia diam saja di rumah, bahkan sempat tidur siang. Mungkin karena tadi melihatku menangis. Bocah itu pasti takut aku kenapa-kenapa. Sampai sore Amar tidak rewel dan tidak merengek untuk bermain di luar. Seandainya saja bocah itu begini setiap hari, mungkin aku merasa senang, sebab tidak ada yang menghina putraku. Suara motor berhenti terdengar di depan rumah. Aku rasa itu adalah Agus, suamiku. Dengan terburu-buru Amar membuka pintu dan menyambut kepulangan sang ayah. Ayah, teriak Amar. Assalamualaikum Amar, ucap Agus. Waalaikumsalam ya, sahut Amar. Yah, martabaknya mana? Tanya Amar, menanyakan benda yang dijanjikan ayahnya tadi. Agus menatapku, sepertinya dia lupa akan janjinya itu. Itu nanti kita belinya sama-sama, ucap aku. Ada raut kecewa di wajah Amar. Bagaimana tidak? Ayahnya sudah menjanjikan makanan kesukaan anaknya itu. Ayah, kenapa bisa lupa? Tanyaku. Aku buru-buru Bun. Di grup WhatsApp, RT sedang ramai katanya Jihan hilang, ucap Agus yang membuatku terkejut. Apa? Jihan hilang? Tanyaku memastikan. Jihan hilang ya? Tanya Amar. Itu mungkin cuma sedang bermain saja di rumah temannya, jawab Agus yang bingung menjelaskan apa yang terjadi. Aku memperhatikan Amar. Bocah itu bergumam dan seperti berpikir sesuatu. Aku heran, kenapa anak usia 5 tahun bisa seperti ini. Biasanya mungkin akan ketakutan atau menangis saat tahu orang yang dikenalnya hilang. Namun Amar berbeda.
Dia malah berpikir seolah tahu sesuatu. "Kenapa, Amar?" tanyaku. "Gak apa-apa, Bun," jawab Amar. "Bun, ayah bantu cari Jihan dulu ya. Setelah ini baru kita beli martabak," ucap Agus pamit. Aku ikut. Aku ingin menenangkan Bu Veronica. Sebab saat Amar hilang waktu itu, beliau datang ke sini dan ikut membantu. "Baik, Bun, ayo," ajak suami. Aku langsung menggenggam tangan Amar. Kami bertiga kemudian pergi ke rumah Bu Veronica, yang lokasinya hanya beberapa ratus meter dari rumahku. Tampak dari jalan kalau rumah Bu Veronica sangat ramai dengan warga. Ibunya Jihan itu terlihat menangis dan sangat cemas. Di dekatnya ada ibu-ibu lain yang mencoba untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba aku teringat saat Amar hilang dulu. Bu Veronica bukannya menenangkan aku, beliau malah menyalahkan aku. Padahal aku hanya tinggal ke dapur sebentar saja. Amar sudah hilang. "Makanya kamu itu kalau punya anak dijaga, bukan dibiarkan main sendirian. Kalau hilang begini kami semua yang repot. Anak kamu itu masih kecil udah nyusahin, gimana gedenya? Besok-besok ikat aja itu si Amar, biar nggak hilang. Bikin repot satu RT," ucap Bu Veronica waktu itu. Kata-kata Bu Veronica begitu membekas, tetapi aku harus tenang dan tidak boleh marah. Mungkin ini balasan atas kata-kata pedas yang diucapkannya waktu itu. Tanpa aku balas pun pada akhirnya ada pelajaran untuk Bu Veronica, yaitu merasakan apa yang aku rasakan 2 tahun lalu. Aku menghampiri Bu Veronica yang sedang menangis. Dia terkejut melihatku dan Amar. "Sabar, Bu, Jihan pasti ketemu," ucapku. "Ini pasti penculikan. Kalian tahu kan, jika saya orang paling kaya di komplek ini, Jihan pasti diculik untuk dimintai tebusan," ucap Bu Veronica berurai air mata. "Jangan bicara begitu, Bu. Jihan pasti sedang lupa pulang saja. Sama seperti Amar waktu itu," ucapku. "Jihan itu anak normal, temennya juga normal. Gak mungkin dia main sampai lupa waktu, apalagi main di kebun sama setan," ketus Bu Veronica. Aku menghela nafas berat. Dalam keadaan seperti ini pun, Bu Veronica berusaha menyudutkan aku dan Amar. Parahnya lagi, tidak ada yang membelaku, karena Bu Veronica orang yang berpengaruh. Oleh karena itu, jika ada yang tidak mendukungnya sudah pasti jadi bulan-bulanan olehnya. Hari semakin sore, warga mulai berpencar untuk mencari Jihan. Begitupun dengan aku dan Amar. Kami mencari di sekeliling rumah Jihan saja. Aku tidak berani jauh-jauh, sebab Amar pasti akan ikut jika aku mencari lebih jauh. "Kalau penculik itu minta uang tebusan berapapun, saya pasti kasih," ucap Bu Veronica dengan sombongnya. "Iya, Bu, ibu kan punya banyak uang," timbal Bu Heni, tetangganya. "Tetapi kenapa sampai sekarang penculiknya belum menelpon?" tanya Bu Ita. "Mungkin nggak tahu nomor telepon Bu Veronica," saut Bu Ani. Aku tersenyum mendengar obrolan ibu-ibu ini. Entah apa yang dalam pikiran mereka. Yang jelas, mereka ini seolah selalu mengiyakan apa saja yang diucapkan oleh Bu Veronica. "Jihan, kamu di mana?" tanya Amar. "Ngapain kamu panggil-panggil Jihan? Dia nggak mau temenan sama kamu," ketus Bu Veronica. "Amar hanya sedang mencarinya, Bu. Mungkin saja Jihan mendengar suara Amar," ucapku. Saya yang ibunya saja memanggil, tetapi Jihan tidak menyaut. Apalagi Amar yang temannya saja bukan, omel Bu Veronica. "Namanya anak-anak, Bu. Bisa saja Jihan sedang marah dengan ibu, jadi tidak menyaut. Amar juga kalau marah dengan saya, kadang tidak menjawab panggilan saya," jelasku. "Sudah saya bilang, jangan samakan Jihan dengan anakmu yang gak normal itu. Jihan itu penurut," ucap Bu Veronica. Sebenarnya aku ingin pulang dan makan sore bersama Amar. Mendengar ucapan Bu Veronica benar-benar membuat telingaku sangat panas. Namun, aku tidak bisa pulang begitu saja. Setidaknya aku ingin membantu sebisanya. Jika sampai maghrib Jihan tidak ditemukan, barulah aku akan pulang. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib berkumandang. Para warga yang mencari sebagian kembali untuk sholat. Setelah sholat, rencananya akan dilakukan pencarian lebih laju, lebih jauh. Jika sampai malam tidak ketemu juga, barulah pihak keluarga lapor polisi. "Sebaiknya kita lapor polisi saja sekarang, Bu," ucap Bu Veronica sambil menangis. "Tidak bisa, Bu. Laporan anak hilang itu jika sudah sehari atau 2 hari, baru bisa membuat laporan," jelas suamiku. "Kamu ini tahu apa?" omelnya. Rasanya tidak tahan lagi dengan sikap Bu Veronica yang sudah diberitahu dan seenaknya sendiri ini. Lebih baik aku pamit pulang saja. Lagi pula sekarang sudah maghrib. "Bu, saya pamit dulu. Semoga Jihan secepatnya ketemu," ucapku. Tidak ada jawaban dari mulut Bu Veronica. Entah ada apa dengan orang itu terhadap keluargaku. "Amar, ayo pulang, Nak," ucapku mengajak Amar. Namun, bocah itu tidak ada di sini dan itu membuatku panik.
Kemana dia? Beberapa menit berlalu, masih ada di sini, tetapi sekarang hilang tanpa jejak. Amar, teriakku memanggil. Tidak ada jawaban dari putraku, dan itu membuatku semakin panik. Amar, teriak lagi, kali ini lebih keras. Di sini bunda, saut Amar. Aku menoleh ke pintu depan rumah Bu Veronica. Sejak kapan bocah itu masuk ke ruang tersebut? Hei, kamu ngapain? Tanya Bu Veronica. Cari Jihan, jawab Amar dengan polosnya. Jihan sudah pasti nggak ada di dalam. Saya sudah mencarinya ke seluruh tempat, ucap Bu Veronica. Namun, tiba-tiba saja, seorang gadis kecil keluar dari dalam rumah. Bocah dengan rambut kepang dan berbaju merah. Muda itu terlihat sangat sedih. Bu, maaf, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Ya ampun Jihan, ucap Bu Veronica yang berlari ke arah anaknya. Maaf Bu, aku nggak mau makan sama tempe terus, ucap bocah itu mulai menangis. Amar, kamu menemukan Jihan di mana? Tanya Bu Heni. Di dalam lemari Bu, jawab putraku. Suara sorakan warga membuat riuh suasana maghrib. Bagaimana tidak, mereka pasti kecewa karena Jihan ternyata ada di dalam rumah Bu Veronica sendiri. Dan itu membuat sebagian orang yang mencari kecewa, sebab merasa sia-sia saja usahanya selama ini. Sementara itu, warga lainnya merasa lega karena Jihan sudah ditemukan. Tak lama kemudian, warga yang masih berada di depan Bu Veronica hanya saling pandang dengan suaminya seolah menjadi orang bodoh. Kirain diculik beneran, gak taunya ngumpet di dalam rumah sendiri, seru seorang warga. Iya, bikin heboh saja, timbal warga lainnya. Sudah maghrib, ayo kita ke masjid untuk sholat, ajak Pak RT membubarkan semua warga. Selepas sholat maghrib, aku menyiapkan makan malam. Aku sudah menunggu di depan makan dan segera memanggil Amar yang berada di kamarnya. Namun tiba-tiba saja, aku mendengar suara orang berbincang. Tentu saja itu suara Amar. Tadi ulah kamu kan? Tanya Amar. Lain kali kamu gak boleh gitu. Nanti aku bilangin bunda, ucap Amar. Aku segera membuka pintu dan melihat Amar bicara sendiri seperti biasanya. Mar, ngomong sama siapa? Tanyaku. Bunda, aku gak ngomong sama siapa-siapa, cuma sama Bintang, jawabnya sambil melirik ke sudut kamar. Aku menatap tajam ke arah Amar, namun bocah itu hanya tersenyum dan tidak lagi bicara apa-apa. Dia malah menarik tanganku untuk keluar dari kamar. Bunda masak apa? Ayo makan, aku sudah sangat lapar, ucap Amar yang aku tahu dia pasti sedang mengalihkan pembicaraan. Amar segera berlari ke meja makan untuk menemui ayahnya. Bocah itu selalu saja seenaknya sendiri dan tidak pernah mau menjawab tanyaku tentang teman tak kasat mata yang dimilikinya. Hore, ada ayam goreng, ucap Amar kegirangan. Sudah, jangan loncat-loncat, ayo makan, titah Agus. Aku duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Sebenarnya televisi yang sedang menontonku, sebab pikiranku melayang sangat jauh. Ada satu nama yang sejak beberapa hari terakhir mengganggu, apalagi kalau bukan Bintang, nama seseorang yang sering disebutkan oleh Amar. Ini lucu, apakah aku bisa menyebutnya orang, padahal aku sendiri tidak melihat sosok Bintang itu sendiri. Setidaknya saat Bintangnya seperti sekarang, sebab Bintang yang aku kenal dulu adalah seorang bayi yang mati tersangkut di vagina ibunya. Bintang, nama yang aku sematkan kepada bayi kakakku, Mbak Minah, gadis yang mati saat melahirkan. Ya, kakakku korban mulut manis laki-laki bejat, sehingga dia hamil di luar nikah. Setelah itu, tanpa sepengetahuan keluarga, Mbak Minah melahirkan sendiri di kamarnya dan mati kehabisan darah. Kisahnya sangat tragis, bahkan jika aku mengingatnya, itu bisa membuatku menitikkan air mata. Aku rasa Bintang yang dimaksud Amar adalah Bintang, putranya Mbak Minah. Itu artinya Amar bermain dengan sepupunya, saudara tak kasat mata. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan. Mau bingung dengan masalah ini juga percuma. Itu semua karena Amar istimewa, memang di luar logika. Tetapi seperti inilah kenyataannya. Bintang, anak Mbak Minah, sering menemani anakku bermain. Bintang, ucapku. Iya, jawab seseorang. Aku menoleh ke segala arah dan mencari sumber suara. Barusan aku benar-benar mendengar ada suara yang menyahut ketika aku menyebut nama Bintang. Aku segera bangkit dan mencari siapa yang bilang iya tadi. Namun tidak ada. Aku menemukan siapapun. Aku memang sendirian di rumah sekarang. Amar dan ayahnya sedang keluar untuk membeli martabak dan jajanan yang dijanjikan Agus tadi. Jadi mustahil jika yang barusan itu adalah suara Amar. Suara tadi memang suara anak-anak
dan yang jelas bukan suara Amar. Apa mungkin itu Bintang? Bintang, panggilku hening. Tidak ada suara-suara selain suara televisi. Itu pun tidak jelas karena aku tidak suka dengan volume televisi yang terlalu kencang. Bintang, ucapku lagi. 1 menit, 2 menit, tidak ada jawaban. Aku menghela nafas lega. Mungkin aku hanya salah dengar saja. Mungkin yang tadi itu iklan di televisi. Lebih baik aku kembali duduk di sofa, menunggu anak dan suamiku pulang ke rumah. Saat aku berbalik untuk kembali duduk, terdengar suara dari pintu masuk. Perlahan aku mendekat. Cekelek. Pintu terbuka, terlihatlah seorang anak kecil berdiri di sana. Perlahan tapi pasti, aku menghampiri anak itu. Bunda, aku pulang, ucapnya. Loh, kok suara motornya nggak kedengaran? Tanyaku. Mogok bun, ayah lupa beli bensin, jawab Amar dengan polosnya. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat suamiku yang berkeringat begitu banyak. Dia pasti mendorong motornya tadi. Lain kali jangan lupa beli bensin ya, ucapku. Iya bun, tadi lupa gara-gara panik mau ikut cari Jihan, jawab suamiku. Sudah, masukkan motornya. Besok saja beli bensinnya, sekarang sudah malam, titahku. Iya bun, ayah juga sangat capek, jawab Agus. Aku segera mengekor pada Agus, namun entah kenapa seolah ada yang mengikutiku. Bukan hanya perasaanku saja, semuanya tidak ada. Bunda, sini, mau martabak kejunya enggak? Tanya Amar. Ya Mar, sebentar, sahutku. Buru-buru aku ke ruang tamu. Di sana Amar sedang menikmati makanan yang baru saja dibelinya bersama ayahnya. Malam mulai larut, sempat tidur saat siang nanti membuat Amar belum mengantuk. Bocah itu masih asik bermain sendiri di ruang tamu. Sementara itu, aku membereskan pakaian sambil mengawasinya. Jangan tanya kemana Agus. Selesai makan martabak tadi, dia langsung tidur. Mungkin dia sangat kelelahan setelah seharian bekerja. Mar, mau main sampai kapan? Tanyaku. Sebentar lagi bun, ini lagi seru, jawab putraku. Baiklah, 5 menit lagi ya, ucapku. Oke bunda. Aku segera beranjak dari tempatku, membereskan pakaian, sebab semuanya sudah selesai. Saat aku berjalan menjauh, terdengar Amar seperti bicara dengan seseorang. Aku yang penasaran buru-buru menaruh pakaian dan perlahan tapi pasti melangkah mendekat ke arah Amar. Untungnya bocah itu tidak menyadari jika aku sudah kembali. Kamu itu jangan iseng, nanti bunda marah. Apalagi bunda nggak bisa lihat kamu, ucap Amar seolah bicara dengan seseorang. Padahal di dekatnya tidak ada siapa. Kalau bunda marah, nanti kita nggak boleh main sama-sama lagi, ucap Amar lagi. Aku masih memperhatikan putraku yang bicara sendiri itu. Namun, tiba-tiba saja dia melirik ke arahku. Sepertinya dia menyadari keberadaanku. Atau mungkin temannya yang tak kasat mata itu memberitahu tentang kedatanganku. Ayo tidur bun, aku sudah ngantuk, ucap Amar yang langsung membereskan mainannya. Bocah itu tahu jika aku pasti akan banyak bertanya. Oleh sebab itu, dia memilih berhenti bermain dan mengajak aku untuk tidur. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Kantong kemihku terasa penuh dan harus segera dikosongkan isinya. Terlalu banyak minum dan cuaca yang dingin menambah keinginan untuk berkemih lebih cepat. Buru-buru aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan ke kamar mandi. Begitu keluar dari kamar, sayup-sayup terdengar suara yang cukup familiar. Suara bocah bermain. Amar pasti bangun tengah malam dan mulai bermain. Aku harus memarahinya. Aku menuju ruang tamu. Wajahku terasa hangat karena marah. Amar tidak mendengarkan aku. Dia malah terbangun dan langsung bermain. Di ruang tamu, mainan Amar berserakan dan ada beberapa yang menyala. Bahkan mobil-mobilan berjalan sendiri. Amar, jangan sembunyi, ucap hening. Tidak ada jawaban. Anehnya, semua mainan yang berbunyi tiba-tiba mati dengan sendirinya. Amar, ucapku dengan nada lebih tinggi. Sama seperti tadi, hening. Aku mengedarkan pandangan dan tidak melihat siapa-siapa di sini. Aku menghela nafas kasar dan kembali ke kamar dengan cepat. Aku mencari Amar di tempat tidur kami dan dia tertidur pula dalam pelukan Agus. Ini aneh. Sudahlah, lebih baik aku ke kamar mandi. Rasanya tidak tahan untuk mengosongkan kandung kemihku. Aku berjalan cepat menuju kamar mandi. Tiba-tiba saja ada sekelebat bayangan hitam yang melintas di depanku. Aku mencoba untuk mengabaikannya dan memilih masuk ke kamar mandi untuk menuntaskan urusanku. Selesai pipis, aku keluar dari kamar mandi. Namun begitu pintu dibuka, aku melihat seorang anak kecil berhidung pengir dengan langsung pipi, mata bulat suyu, serta wajah sangat pucat tersenyum padaku. Hai,
Ucapnya seraya tersenyum manis, tetapi menyeramkan. Ah, teriakku yang kaget. Marina, Marina, kamu kenapa? Tanya Agus mengguncang tubuhku. Aku yang terkejut langsung membuka mata dan terduduk. Nafasku tersenggal-senggal seperti orang yang habis berlarian kencang. Marina, kamu gak apa-apa? Tanya suamiku. Aku melihat Agus yang tengah memegang tanganku. Wajahnya terlihat panik dan cemas. Aku sendiri bingung dengan apa yang terjadi. Marina, panggil Agus. Iya, sautku yang belum sepenuhnya sadar. Kamu kenapa sayang? Ucap Agus yang bangkit dari tempat tidur. Tidak apa-apa, aku hanya mimpi buruk saja, jawabku. Agus memberi segelas air minum dan mencoba untuk menenangkan aku. Kemudian dia memelukku erat-erat. Hal ini membuatku merasa lebih baik dan sangat tenang. Tenanglah Mar, ada aku di sini, ucapnya. Iya, aku baik-baik saja, sautku. Pelukan hangat Agus membuatku merasa sangat tenang. Tempat ternyamanku memang pelukan Agus, laki-laki yang begitu bertanggung jawab terhadapku. Tenangkan dirimu sayang. Aku mengangguk. Agus mengesap lembut punggungku. Rasanya hangat, nyaman, dan tentu saja membuat lebih tenang. Itu tidak nyenyak membuat badanku sakit. Untungnya hari ini libur sekolah. Entah gurunya ada rapat apa. Yang jelas, malam tadi lewat grup WA wali kelas mengumumkannya. Bun, aku berangkat, ucap suamiku yang langsung mencium keningku. Gak sarapan dulu ya? Tanyaku. Gak sempet, mau nambal ban dulu, kayaknya bocor, jawabnya. Aku baru ingat jika motor Agus bocor semalam. Dia pulang dari berbelanja dengan Amar dengan mendorong motornya. Oleh karena itu, dia harus lebih awal untuk berangkat ke tempat kerja. Sebenarnya bisa saja aku menyuruh Agus memakai sepeda motor milikku, sebab aku tidak mengantarkan Amar ke sekolah. Namun, ada rencana lain yang ingin aku lakukan hari ini. Selesai berbenah dan membuat sarapan, aku membangunkan Amar yang masih tidur dengan nyenyak. Dia tidur cukup larut malam. Mar, bangun, sarapan dulu. Kita mau jalan-jalan, ucapku. Kemana? Tanya Amar yang langsung membuka matanya. Ke suatu tempat, jawabku.